dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 3. Demikian bunyinya, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi saya kasih judul tentang firman kerajaan itu sedang bekerja di tengah-tengah kita, bahkan di muka bumi ini. Itu sebabnya betapa penting ini kita beritakan dan kita simak baik-baik. Tapi sebelum lanjut, mari kita minta pimpinan Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat waktu yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada, bahwa kami sangat memerlukan kerajaan-Mu memerintah dalam hidup kami dan menuntun kami ke dalam jalan-Mu, kehendak-Mu dan kehidupan kekal itu. Terima kasih, urapi setiap kami yang mendengar, buat kami memahami, mengerti dan hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur doa kami. Haleluya, amin. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dalam hari-hari ini masih dalam suasana Paskah, dan sebenarnya Paskah itu kejadian yang sudah kurang lebih 2000 tahun yang lalu, dan sebenarnya itu sudah hidup di dalam setiap kita, umat kepunyaan Tuhan. Tapi tidak ada salahnya kita mengenang dan memperhatikan peristiwa-peristiwa yang sangat bersejarah yang dikerjakan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus ini. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat 3 dari Kisah Rasul pasal yang pertama itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati, dan kemudian dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa dia hidup. Membuktikan bahwa ia hidup, dan sebelum dia naik ke surga, tapi dikatakan oleh Alkitab bahwa selama 40 hari sebelum dia naik ke surga, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan berulang-ulang berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah itu. Betapa penting Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, 40 hari itu bukan waktu yang singkat, cukup lama. Berbicara tentang kerajaan Allah. Nah, saudara, kerajaan Allah itu sebenarnya apa? Mari kita perhatikan di dalam ayat-ayat berikut nanti. Cuman kalau saya memperhatikan ada langkah-langkah kehidupan manusia itu, sesuatu yang sangat mempengaruhi itu baik atau tidak baik, itu ditentukan untuk langkah-langkah itu ada 3 langkah. Kalau 3 langkah ini salah, maka akan hancur manusia itu. Tapi kalau 3 langkah itu betul, maka hidupnya akan benar-benar mengalami Tuhan yang begitu hebat, dan itu akan terus-menerus berjalan. 3 langkah itu, satu adalah menerima sesuatu, kemudian dipercayai, itu yang kedua. Ketiga, baru yang dipercaya itu dilakukan. Nah, ini sebenarnya rumus. Jadi sekarang tinggal yang diterima itu apa? Karena itu akan menentukan hidupnya. Kalau yang diterima itu salah, maka yang salah itu dipercayai,
maka yang dilakukan juga salah, dan itu akan membawa kehancuran. Tapi sebaliknya, kalau yang diterima itu betul, yang dipercayai itu betul, maka yang dilakukan itu betul dan akan membawa manusia hidup dalam kebahagiaan. Itu rumus. Maka ini bukan sekedar 3 hal, tapi ini 3 langkah maju. Bagaimana manusia menentukan. Nah, saya seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa firman kerajaan itu sedang diberitakan di muka bumi ini. Mari pesan Tuhan di dalam kitab Wahyu kepada 7 jemaat itu, barang siapa punya telinga, hendaklah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat dan kepada umat manusia. Ya. Jadi kalau kita memperhatikan bagaimana memulai langkah pertama, apa yang harus kita terima, firman ini harus kita terima dengan tulus, dengan segenap hati. Nah, cuma saudaraku, di dalam menerima firman ini, kalau kita melihat di dalam Roma pasal 10, itu dikatakan bahwa ayat yang ke-9, Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Perhatikan, ini langkah awal, dan langkah awal ini harus benar. Kalau tidak benar, maka hasilnya tidak bisa memuaskan. Ya, dikatakan di situ, siapa mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka ia akan selamat. Selamat dari apa, saudaraku? Dari kebinasaan yang sedang membinasakan manusia di muka bumi. Alkitab mengatakan kebinasaan itu bukan hanya dikerjakan oleh iblis, tapi dikerjakan oleh hawa nafsu manusia yang tidak mengenal kebenaran. Jadi menerima Yesus itu adalah firman dan Yesus itu sama dengan tubuh dan roh yang tidak bisa dipisah. Makanya kalau orang membaca firman banyak tapi tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, itu tidak bisa. Banyak orang ingin mendengar nasihat mau berubah, tapi tidak mau terima Yesus, itu tidak bisa. Jadi harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan kemudian yang lain harus digeser. Yang lain tidak boleh ditinggikan lebih dari Yesus. Ya, karena telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu satu-satunya. Kemudian berikut, mempercayai. Nah, firman yang adalah Yesus itu, kalau sudah mulai kita terima dengan senang hati, dengan tulus hati, Yesus itu, firman itu harus kita percayai. Karena apa? Dia adalah firman yang menciptakan langit dan bumi dan mengatur segala sesuatu, bahkan yang akan menghakimi seluruh umat manusia sepanjang abad di dalam kekekalan sana. Firman ini, ya, dan firman ini harus kita percayai. Gimana caranya? Ya, kalau Tuhan berbicara, waktu kita mempercayai firman ini, Alkitab mencatat bahwa dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi kalau kita percaya kepada firman, ada kesegaran di dalam hidup kita ini. Ya. Yohanes 7 ayat 37 dan 38, demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus,
baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi setelah orang itu mendengar firman, setelah orang itu menerima firman, ya, menerima yang benar, harus percaya kepada firman itu. Pada waktu orang itu mempercayai firman, ada aliran kehidupan yang menyegarkan jiwanya, menyegarkan pengharapannya, karena hanya firman Tuhan yang bisa dipercaya. Kalau firman Tuhan ini tidak dipercayai, sedangkan kebenaran firman ini adalah mutlak, ya, berarti mempercayai yang tidak benar. Cuman mempercayai ini juga, saudara, memang terus-menerus. Ada kadangkala firman disampaikan, orang itu tidak percaya karena kecewa kepada situasi, kepada orang tertentu, bosan. Ini sebuah kesalahan yang besar. Ya, itu sebabnya betapa pentingnya setiap firman, baik yang kita baca maupun kita dengar dari siapapun dalam kondisi apapun, harus tetap belajar mempercayai firman, menerima firman dengan senang hati, mempercayai firman dengan segenap hati. Maka ada aliran air hidup yang menyembuhkan luka-luka batin kita, menyingkirkan ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, itu menyingkir. Diganti ada sebuah ketenangan yang luar biasa. Kenapa? Karena benih kerajaan Allah yang ada di dalam hati manusia memang perlu disiram oleh air kehidupan itu, dengan cara selalu mempercayai firman Tuhan itu. Ya. Pada waktu firman itu diterima dengan senang hati setiap saat, dipercayai setiap saat, dan kemudian itu akan mendorong kita untuk semangat melakukan dengan senang hati, sekalipun itu berlawanan dengan tatanan dunia ini. Ya. Pada waktu kita mulai menerima firman dan mempercayai firman setiap saat, jangan sampai kecolongan. Ya, karena itu kerajaan Allah. Karena itu pemerintahan Tuhan yang mengatur alam semesta dan mengatur yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, itu adalah firman Allah. Mari kita lakukan firman itu dengan senang hati, karena satu-satunya firman itulah yang akan menuntun hidup kita sampai kepada kekekalan. Firman itu adalah sahabat sejati, firman itu adalah Yesus itu sendiri, dan Dia adalah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Dalam keadaan apapun, Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya firman Tuhan yang kita terima dengan senang hati, kita percayai dengan segenap hati, kita lakukan dengan senang hati setiap saat. Perlu kita menjaga hati kita supaya setiap firman datang jangan sampai menolak, setiap firman datang jangan sampai kita hambar tidak percaya. Setiap firman datang kita perlu dengan hati sukacita untuk melakukan itu, supaya hidup kita senantiasa tetap di dalam Dia dan kita berjalan bersama dengan kuasa firman Tuhan itu. Saya rasa pesan singkat ini yang dapat saya sampaikan. Saya berharap Tuhan memberkati kita dan menerangi perjalanan kita, membangkitkan kita yang lemah, menyembuhkan semangat kita yang terluka, yang sakit, yang hambar. Bangkitlah, kekuatan firman dengan Roh Kudus sedang bekerja di muka bumi. Di mana saudara mendengar, di sana saudara menerima, mempercayai, lakukan. Mujizat itu akan mengikuti kebenaran firman ini. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang ajaib, firman yang merupakan tatanan daripada kerajaan Allah ini sedang kami dengar. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami umat kepunyaan-Mu dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan menolong kami, membuat kami senantiasa diberi kemampuan menerima firman dengan senang hati, mempercayai firman dengan segenap hati, dan kami melakukan dengan senang, karena itu wujud daripada kehadiran Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih, kami diberkati dalam segala keadaan, karena kasih-Mu melimpah atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Kami kembalikan segala pujian, hormat, dan syukur kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.